Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi pada minggu keempat. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, angka baiknya saya sebagai moderator ingin memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Yuningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Muani Putri sebagai presentator. Baiklah, presentasi pertama akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina kami persilakan. Yang A, pengertian dasar hukum dan fungsi faktur pajak. Pengertiannya, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Dasar hukum. Dasar hukum masa berlaku faktur pajak. Ketentuan mengenai masa berlaku faktur pajak diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 1. Dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 1 ini berlaku ketentuan yang mengatur masa berlaku faktur pajak sebagai berikut. Yang pertama, faktur pajak harus dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, saat penerimaan pembayaran. Yang ketiga, faktur harus diserahkan saat terjadi pembayaran sebelum penyerahan. Yang keempat, saat penerimaan pembayaran termin. Selanjutnya, fungsi faktur pajak. Yang pertama ada fungsi pengendalian akuntansi. Fungsi faktur pajak sebagai pengendalian akuntansi ini tertera pada jumlah total pada faktur, di mana jumlah total jatuh tempo ini bisa diakui jadi utang dagang untuk pembeli dan piutang dagang untuk penjual. Juga bisa dimasukkan dalam laporan keuangan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kontrol internal. Faktur pajak adalah juga untuk pengendalian internal dalam akuntansi perusahaan. Fungsi faktur pajak dalam kontrol internal lainnya ini juga untuk mencocokkan data pesanan pembelian, yang kemudian bisa dilakukan pencairan pembayaran dari transaksi yang disetujui. Yang ketiga, fungsi lain faktur pajak. Fungsi faktur pajak lainnya adalah melakukan pembetulan jika di masa mendatang terjadi kesalahan, sehingga perusahaan tidak menghadapi kesulitan saat petugas pajak datang dan menemukan ketidaksesuaian dalam e-faktur. Yang ke B, bentuk, jenis, dan cara pengisian faktur. Pembentukan dokumen faktur. Secara singkat, komponen pembentuknya adalah yang pertama, nama faktur, yang kedua, informasi kontak penjual, yang ketiga, ketentuan pembayaran, yang keempat, informasi diskon, yang kelima, detail terkait pembayaran, yang keenam, biaya per unit barang, yang ketujuh, total unit barang, dan yang terakhir, biaya pengirim, penanganan pajak, dan lain-lain. Selanjutnya jenis faktur. Yang pertama, faktur pajak keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Yang ketiga, faktur pajak pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya, dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembentulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, faktur pajak gabungan
adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, faktur pajak digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Yang ketujuh, faktur pajak batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Selanjutnya, cara pengisian faktur. Tahap pertama, masukkan kode dan nomor seri faktur pajak yang telah didapat dari DJP. Masukkan nama alamat dan NPWP perusahaan yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak pada kolom pengusaha kena pajak. Masukkan nama, alamat, dan NPWP perusahaan yang membeli atau menerima barang atau jasa kena pajak pada kolom pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Tahap kedua, yang pertama, masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Yang kedua, masukkan nama barang atau jasa kena pajak yang diserahkan. Yang ketiga, masukkan nominal harga pada kolom harga jual atau pengganti atau uang muka atau termin. Jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki faktur pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni faktur pajak falas. Tahap ketiga, yang pertama, total keseluruhan harga ditulis pada kolom harga jual atau pengganti atau uang muka termin. Yang kedua, total nilai potongan harga barang atau jasa kena pajak ditulis. Jika ada potongan, ditulis pada kolom dikurangi potongan harga. Yang ketiga, jika Anda sudah menerima uang muka sesuai penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom nilai uang muka yang telah diterima. Selanjutnya, jumlah PPN yang terutang sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak ditulis pada kolom PPN sama dengan 10% dikali dasar pengenaan pajak. Pada kolom pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM hanya diisi apabila terjadi penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Dapat diisi dengan cara besar tarif pajak penjualan atas barang mewah dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Masukkan tempat dan tanggal pada saat membuat faktur pajak tersebut. Terakhir, masukkan nama dan tanda tangan dari nama pejabat yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau harus sesuai dengan nama pejabat pada saat perusahaan resmi menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang C, pembetulan dan pembatalan faktur pajak. Pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan terjadi apabila faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan sudah dilaporkan ternyata terdapat kesalahan. Kesalahan saat pembuatan faktur pajak ini dapat berupa kesalahan penginputan harga barang atau jasa atau bisa juga salah pengisian jenis barang yang dijual. Atas kesalahan yang dilakukan saat pembuatan faktur pajak ini, PKP diperkenankan untuk melakukan pembetulan. Pembetulan faktur pajak ini sudah ditempuh dengan cara membuat faktur pajak pengganti yang pada dasarnya merupakan revisi atas faktur pajak sebelumnya dengan transaksi yang sama. Selanjutnya, pembatalan faktur. Pembatalan faktur pajak bisa terjadi karena dua sebab, yakni adanya kesalahan dalam pembuatan faktur pajak serta adanya pembatalan transaksi. Kesalahan yang membuat terjadinya pembatalan faktur adalah kesalahan dalam menginput nomor pokok wajib pajak atau NPWP lawan transaksi ketika pengusaha kena pajak atau
atau PKP salah menginput NPWP dan kemudian mengunggah faktur pajak, maka PKP tidak bisa memperbaiki dengan menggunakan faktur pajak pengganti, melainkan harus melakukan pembatalan faktur pajak. Konsekuensi adanya pembatalan faktur pajak adalah PKP tidak bisa lagi menggunakan nomor seri faktur pajak atau NSFP untuk transaksi selanjutnya. Syarat dan ketentuan pembatalan faktur yang pertama, jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP atau JKP dan faktur pajak keluaran terlanjur diterbitkan. Yang kedua, pembatalan faktur pajak keluaran harus dilengkapi dengan bukti berupa dokumen yang membuktikan adanya pembatalan transaksi. Yang ketiga, faktur pajak yang dibatalkan harus tetap disimpan sebagai arsip oleh PKP penjual. Yang keempat, PKP penjual yang membuat pembatalan faktur pajak keluaran harus mengirim surat pemberitahuan dan salinan faktur pajak yang dibatalkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Yang kelima, jika PKP penjual belum melaporkan faktur pajak yang dibatalkan di dalam SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, maka PKP penjual harus tetap melaporkan faktur pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT masa PPN dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom dasar pengenaan pajak atau DPP, PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keenam, jika PKP penjualan telah melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN sebagai faktur pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPNBM. Yang ketujuh, jika faktur pajak keluaran telah dilaporkan oleh PKP pembeli sebagai faktur pajak masukan, maka PKP pembeli harus melakukan pembetulan SPT masa PPN masa pajak yang bersangkutan dengan cara melaporkan faktur pajak yang dibatalkan dengan mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, PPN, atau PPN dan PPNBN. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya sendiri, yaitu D, faktur pajak hilang. Pengertiannya, faktur pajak hilang adalah apabila faktur pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima faktur pajak tersebut dapat membuat kopi dari arsip faktur pajak. Tata cara penggantian faktur pajak hilang. Bagi pengusaha kena pajak penjual atau pemberi jasa kena pajak. 1. Pengusaha kena pajak penjual atau pemberi. 1. Pengusaha kena pajak penjual atau pemberi jasa kena pajak dapat mengajukan permohonan seperti tertulis untuk meminta kopi dari faktur pajak yang hilang kepada pengusaha kena pajak pembeli atau penerima jasa kena pajak dengan tembusan kepada kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha kena pajak penjual atau pemberi jasa kena pajak dikukuhkan dan kepada kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha kena pajak pembeli atau penerima jasa pajak dikukuhkan. Yang kedua, berdasarkan permohonan dari pengusaha kena pajak penjual atau pemberi jasa kena pajak, PKP pembeli atau penerima jasa kena pajak membuat kopi dari arsip faktur pajak yang disimpan oleh PKP pembeli atau penerima jasa kena pajak untuk dilegalisasi oleh kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak pembeli atau penerima jasa kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, legalisasi diberikan oleh kantor pelayanan pajak tempat PKP, pembeli atau penerima jasa kena pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsipan faktur pajak dan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dari pengusaha kena pajak pembeli atau penerima jasa kena pajak tersebut. Yang E, faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan merupakan jenis faktur pajak standar yang dilakukan karena mempunyai kemungkinan bahwa pengusaha kena pajak atau PKP membuat faktur berisi seluruh penyerahan yang dilakukan oleh pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender yang sebagaimana maksudnya dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor 65/PJ/2010.
Pada dasarnya, faktur pajak gabungan memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN yang tercantum pada pasal 13 UU PPN yang menyebutkan bahwa PKP dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi keseluruhan penyerahan kepada pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam proses pembuatan faktur pajak gabungan juga terdapat ketentuan serta tata cara yang memang harus diikuti dan dipahami oleh seluruh PKP pajak, yaitu 1. Adanya nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, adanya nama, alamat, dan NPWP pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang ketiga, tercantum jenis barang atau jasa hingga besaran harga jualan atau penggantian dan potongan harga yang terkait dengan jenis barang atau jasa. Yang selanjutnya, tercantum adanya PPN yang dipungut. Selanjutnya ada kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan yang terakhir, adanya nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak gabungan harus diisi dengan tanggal awal penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sampai dengan tanggal terakhir dari masa pajak periode atas dibuatnya faktur pajak gabungan, serta wajib pajak pun juga harus melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur pajak penjualannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.